Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafar Rasid dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan sintaks mengenai program JFrame yang telah saya buat. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengedit tampilan pada JFrame yang telah saya buat. Di sini saya memasukkan 6 label untuk menginputkan data mahasiswa yang berisikan nama, tempat tanggal lahir, NIM, agama, instansi, dan yang terakhir nomor HP. Dan juga terdapat gender. Lalu saya juga memasukkan 3 tombol bottom yang terdiri dari tombol simpan yang berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa atau mengoutputkan data yang telah saya inputkan. Lalu selanjutnya terdapat tombol hapus apabila terdapat kesalahan dalam penulisan. Dan yang ketiga terdapat tombol next, di mana tombol tersebut berfungsi untuk menampilkan slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menginputkan variabel pada tombol button. Di sini saya akan menginputkan pada tombol button 2. Yang pertama, string nama sama dengan JTextFile file 2. Yang kedua, string tempat tanggal lahir JTextFile file 3. Lalu getText. GetText ini berfungsi untuk mendapatkan nilai atau menginputkan nilai, sedangkan setText untuk menyatakan nilai. Terus yang ketiga, string NIM JTextFile file 3. Lalu string agama JTextFile file 7. String instansi JTextFile file 5, string nomor HP JTextFile file 6. Lalu untuk memanggil lalu untuk mengoutputkan data tadi saya menggunakan Jobson pane, show message dialogs dalam kurung 0, nama titik 2 plus tambah memanggil nama, lalu plus lagi garis miring n. Nah, garis miring n ini berfungsi untuk berpindah baris. TTL titik 2 tambah memanggil tempat tanggal lahir tambah garis miring n agama titik 2 memanggil agama tambah garis miring n instansi titik 2 memanggil instansi tambah garis miring nomor HP titik 2 tambah memanggil nomor HP. Selanjutnya, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan biodata, maka saya akan mengoutputkan saya akan menekan tombol hapus. Nah, di sini saya akan mengoutputkan saya akan menginputkan JTextFile 2 setText yang menyatakan ini untuk menampilkan data supaya agar kosong, dan seterusnya sampai dengan JTextFile 7. Selanjutnya, apabila biodata telah terpenuhi, maka saya akan menekan tombol next, dimana akan berpindah ke JFrame selanjutnya yang berisikan nilai ujian. Nah, agar bisa berpindah ke nilai ujian, di sini saya menginputkan pada bottom 3 dengan new nilai UAS set visible dalam kurung true this titik set visible
dalam kurung false. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan menginputkan data nama, lalu tempat tanggal lahir, lalu kita mengisikan NIM, selanjutnya agama, tentunya Islam. Terus kita menentukan instansi, polinema, dan yang terakhir nomor HP. Lalu kita menginputkan jenis kelamin, tentunya laki-laki. Dan apabila kita menekan tombol simpan, maka hasil outputannya akan seperti ini. Kita tekan OK, dan jika terdapat penulisan dalam biodata terdapat kesalahan, maka kita akan menekan tombol hapus, maka semua data akan terhapus. Dan apabila data sudah terisi semua seperti tadi, maka kita akan menekan tombol next, yang akan berpindah ke JFrame selanjutnya seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang inputan nilai tugas. Nah, desain dari JFrame tersebut seperti ini. Saya menggunakan label yang berisikan 4 label yang terdiri dari nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS. Lalu juga terdapat label grade, rata-rata, dan juga status. Status ini nanti akan berisi status kelulusan. Dan yang pada bawah sendiri, di sini terdapat tombol button yang terdiri dari tombol back untuk kembali ke slide sebelumnya, yaitu slide biodata. Lalu ada hitung, tombol untuk menghitung nilai dari mahasiswa, tombol reset untuk mengulang kembali, lalu tombol exit untuk keluar dari program JFrame. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menginputkan grade nilai yang berada pada label yang berada pada DTextFile 1. Yang berada pada button 1 untuk menghitung nilai. Nah, di sini yang pertama saya menginputkan tipe data integer nilai tugas sama dengan integer value of. Saya memanggil JTextPen 1, lalu mendapatkan nilai atau getText. Terus yang kedua, int nilai quiz integer value of JTextPen 2.getText, lalu int nilai UTS sama dengan integer value of JTextPen 3.getText, lalu int nilai UAS sama dengan integer value of dalam kurung JTextPen 4.getText. Lalu untuk mendapatkan nilai rata-rata, di sini saya menginputkan int nilai rata-rata sama dengan nilai tugas ditambah nilai tugas tambah nilai kuis tambah nilai UTS ditambah nilai UAS, lalu dibagi 4.
JTextFile 2. Nah, untuk memunculkan nilai rata-rata pada tampilan JFrame, saya menginputkan pada JTextFile 2. Seperti ini, JTextFile 2 titik set text untuk menyatakan data dalam kurung string titik value of nilai rata-rata. Nah, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 90, maka kondisi menyatakan nilai A. Jika nilai rata-rata kurang 90 dan nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70, maka akan dinyatakan B. Apabila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka data yang akan ditampilkan akan menyatakan kondisi nilai C. Selanjutnya, saya akan menginputkan status kelulusan pada JTextFile 3. Nah, di sini jika nilai tugas sama dengan 0 atau nilai UTS sama dengan 0 atau nilai kuis sama dengan 0 atau nilai UAS sama dengan 0, maka JTextFile 3 titik set text menyatakan tidak lulus. Apabila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka data yang akan ditampilkan adalah lulus seperti ini. Lalu kita akan menjalankan program. Di sini saya akan menentukan nilai tugas, misal 87, nilai kuis 98, nilai UTS 88, nilai UAS 82. Lalu kita menekan tombol hitung untuk menghitung dari data tersebut. Nah, grade dari nilai mahasiswa tersebut adalah B, sedangkan rata-ratanya 88. Nah, untuk status kelulusannya adalah lulus. Apabila kita ingin menilai kembali, maka kita akan menekan tombol reset. Dan apabila kita sudah mencari nilai dari mahasiswa tersebut, kita akan menekan tombol exit. Jika kita ingin kembali kepada slide sebelumnya, maka kita akan menekan tombol back. Agar kita bisa kembali ke JFrame sebelumnya, di sini saya menginputkan. Nah, ini new, saya memanggil biodata agar kembali ke JFrame biodata, set visible dalam kurung true, this titik set visible dalam kurung false. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.